Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Riva Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat nastar karakter berbentuk dogi. Cara membuatnya gampang banget, nggak jauh beda dari resep nastar yang aku bagikan sebelumnya. Oke guys, penasaran kan cara membuatnya seperti apa? Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dulu untuk berlangganan gratis. Jangan lupa tekan loncengnya juga supaya kalian jadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel aku. Oke, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Untuk membuat nastar dogi ini, bahan-bahan yang diperlukan, pertama di sini aku udah siapkan 350 gram tepung terigu protein sedang, kemudian 200 gram margarin, 2 butir telur dan 1 bungkus vanili bubuk, 50 gram susu bubuk atau setara dengan 2 sachet, 50 gram keju parut, ini boleh di skip ya, 50 gram gula halus. Untuk toppingnya di sini aku siapkan choco chips dan coklat meses, juga Coco Crunch secukupnya. Dan untuk Coco Crunch-nya ini kita pakai yang berbentuk seperti ini ya, jangan pakai Coco Crunch yang berbentuk kepala teddy. Oke guys, ini dia bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat nastar dogi. Silahkan cek deskripsi untuk detail bahan-bahan. Dan sekarang kita lanjut ke proses pembuatan. Langkah pertama, kita pecahkan 2 butir telur, kita ambil kuning telurnya aja, kemudian kita tuangkan ke dalam wadah yang sudah berisi margarin. Kemudian kita tambahkan 1 bungkus vanili bubuk, lalu kita kocok kuning telur dan margarin ini sampai benar-benar halus, lembut, dan teksturnya seperti mayonnaise. Untuk membuat adonan ini kalian boleh gunakan mixer, dan untuk memixernya jangan terlalu lama ya, cukup sebentar aja sampai tekstur adonan ini lembut seperti mayonnaise, karena kalau kelamaan juga nanti hasil tekstur nastarnya tidak akan bagus. Oke, kurang lebih seperti ini ya, hasil adonannya sudah lembut dan seperti mayonnaise. Langsung aja kita tambahkan gula halus, lalu kita kocok lagi adonan ini sampai lembut dan tercampur dengan rata. Nah, kalau misalkan sudah dicampur gula halus, warnanya seperti ini ya, berubah menjadi agak putih, tapi ini teksturnya masih lembut seperti mayonnaise. Kemudian kita tambahkan susu bubuk, lalu kita aduk lagi sampai rata. Setelah susu bubuknya tercampur rata, kemudian kita tambahkan keju parut, lalu kita aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah itu, tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit sampai diaduk sampai terigunya habis. Oke, ini adonannya udah mulai berat ya, langsung aja kita ganti mengaduknya dengan menggunakan spatula, karena kalau dipaksakan nanti alatnya bisa rusak. Nah, aduk dengan menggunakan spatula sampai tercampur ya.
Dan untuk finishing di sini baru aku aduk pakai tangan ya. Mungkin kalian bertanya, Kak, kenapa nggak dari awal aja sih diaduk pakai tangan? Kan lebih praktis. Jadi gini ya guys, tangan kita ini memiliki suhu panas. Jadi kalau misalkan kita aduk menggunakan tangan dari awal, yang ada nanti adonannya jadi lembek. Pada saat dipanggang adonannya tidak kokoh ataupun jadi bleber gitu. Oke, jelas ya. Dan langsung aja adonan ini kita aduk sampai kalis. Oke, ini kira-kira adonannya sudah tercampur ya, dan untuk hasil kalisnya seperti ini. Langkah berikutnya, ambil sedikit adonan, kemudian kita bulat-bulat, lubangi bagian tengahnya, lalu isi dengan selai nanas yang sudah disiapkan, kemudian rapatkan dan kita bulat-bulat lagi sampai rapi. Setelah itu kita simpan di atas loyang yang sudah diolesi dengan margarin terlebih dahulu. Kalau kalian mau hasil adonannya sama rata, kalian bisa gunakan sendok takar seperti aku. Ini takaran 1 sendok teh dan ditakar munjung seperti ini untuk adonannya. Untuk langkah-langkahnya sama aja, tinggal kita bulat-bulat, lubangi bagian tengahnya, isi dengan selai nanas, kemudian kita rapatkan dan rapihkan. Oke, kita lakukan hal yang sama sampai adonannya habis ya. Langkah berikutnya, ambil 2 keping Koko Crunch, lalu kita letakkan di atas menyerupai kuping doggy, dan ini kita lakukan hal yang sama sampai selesai. Langkah berikutnya, ambil 2 butir coklat meses ukuran pendek, lalu tempelkan membentuk mata doggy seperti ini. Setelah itu, tempelkan juga choco chips untuk membentuk hidung doggy. Oke guys, bagi kalian yang mungkin bertanya, Kak, selain coklat meses dan choco chips ada alternatif lain nggak untuk membentuk mata dan hidung doggy? Jadi kalian bisa ambil sedikit adonan dari nastar ini, lalu diberi sedikit pewarna coklat ataupun coklat bubuk, dan bisa kalian bulat-bulatkan membentuk mata dan hidung doggy ya. Oke guys, ini sudah selesai 1 loyang ya, dan 1 loyang yang sudah selesai ini bisa langsung dipanggang. Langkah berikutnya, kita panggang dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Untuk ovennya, ini aku pakai Mitoneo 666 dan di sini langsung aku panggang 2 loyang sekaligus ya. Setelah itu, kita panggang dengan suhu 150 derajat Celcius. Kita gunakan api atas dan bawah dan panggang selama kurang lebih 20 menit. Setelah 10 menit kita tukar loyangnya, loyang yang atas kita pindahkan ke bawah dan loyang yang bawah kita pindahkan ke atas. Ini tujuannya supaya hasil matang kuenya jadi merata. Setelah itu kita panggang lagi selama kurang lebih 10 menit atau sampai matang. Tinggal kalian sesuaikan aja dengan jenis oven masing-masing ya. Setelah total pemanggangan kurang lebih 20 menit, ini hasilnya sudah matang ya. Langsung aja kita angkat dan kita dinginkan.
Setelah nastarnya benar-benar dingin, langsung aja di sini aku kemas dengan toples yang sudah dialasi dengan kertas terlebih dahulu. Dan di sini juga aku gunakan paper cup ukuran kecil ya. Ini tujuannya supaya hasilnya terlihat lebih banyak dan juga lebih menarik ya. Padahal ini isinya cuma sedikit, tapi kalau misalkan nggak pakai paper cup, satu toples ini bisa menampung banyak nastar. Ini dia hasilnya, nastar dogi yang aku buat. Dan satu resep yang aku bagikan ini jadi satu toples nastar dengan paper cup dan satu toples nastar tanpa paper cup. Jadi kalau misalkan nastarnya ini pakai paper cup semua, totalnya bisa jadi 3 toples ya. Dan sekarang saatnya review nastar dogi. Bisa kalian lihat ya guys, ini bentuknya lucu banget dan ini akan aku hancurkan dengan menggunakan jempol. Bisa kalian lihat ya guys, ini teksturnya lumer banget. Dan kalau misalkan kita makan nastar ini tidak perlu dikunyah, cukup kita tekan aja pakai lidah ataupun kita emut aja pakai lidah, ini udah lumer banget. Gimana guys, cara membuatnya gampang banget ya. Dan emang harus telaten ya kalau misalkan kita bikin nastar dogi ini. Nah, untuk cara penjualannya, ini bisa kalian jual dengan harga 60.000 sampai dengan 75.000 rupiah. Itu tergantung kita kemasnya ya. Kalau misalkan kalian kemas pakai plastik ataupun pakai paper cup seperti ini dijual sekitar 60.000. Tapi kalau misalkan di susunya tadi nggak pakai paper cup, bisa kalian jual dengan harga 75.000. Nah, tinggal disesuaikan aja ya. Pembeli itu macam-macam, ada yang pengen harga murah dapat banyak, ada yang pengen tahu harga, tahu kualitas. Pokoknya kalau misalkan ada pembeli yang BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita, jadi kalian kasih kemasan yang seperti ini, terlihatnya lebih menarik tapi isinya sedikit ya. Dan untuk ketahanan nastar ini bisa tahan sampai dengan 2 sampai dengan 5 bulan ya. Karena nastar itu sendiri ketahanannya itu tergantung dari selai nanasnya. Nah, kalau misalkan kalian pengen nastarnya tahan lama, silahkan kalian bisa lihat resep nastar ataupun lihat resep selai nanas yang udah aku share sebelumnya ya. Nah, ini kalau misalkan mau tahan lebih lama lagi, bisa kalian sisipkan silika gel untuk ketahanan yang lebih lama. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel aku supaya kalian update terus video-video terbaru dari channel aku. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.